Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Wafatnya Sultan Pajang. Di tempat lain, inilah cerita Senopati ing Alaga beserta balanya. Orang-orang Mataram yang berjumlah 800 bersedia menyambut perang. Dengan berhati-hati, mereka sudah pacak baris di Randu Lawang. Kyai Juru Martani berkata kepada Senopati, "Yang jadi kehendakku, engkau jangan sampai langsung perang melawan Sultan. Sebab balamu cuma sedikit, pasti akan tumpas. Aku akan sangat malu melihat perang Pajang. Marilah bersama mohon kepada Allah agar orang-orang Pajang menjadi gentar hatinya. Engkau mintalah janjinya, Nyai Rara Kidul. Aku akan menagih janji kekayangan di Gunung Merapi. Perintahkan sebagai balamu berbaris di Gunung Kidul. Perintahkan mereka mengumpulkan kayu sebanyak mungkin, memenuhi daerah itu dengan masing-masing tumpukan kayu berjarak sejauh tembakan bedil. Perintahkan nanti malam agar serentak dibakar." Demikianlah semua terjadi. Setelah matahari tenggelam, Senopati berdiri, tangan bersikap menengadah ke langit. Kyai berbuat yang sama. Tiada lama kemudian datanglah hujan lebat disertai badai yang hebat. Kayu-kayu berjatuhan, pohon-pohon roboh di awang-awang. Terdengar gemuruh. Itulah tanda-tanda jin, setan, peri perayangan datang bersedia membantu perang. Gunung Merapi menyala berkorbar. Suaranya seperti guntur menggelegar, menggetarkan bumi, disertai banyak abu. Kali Opak banjir ladu meluap ke darat membawa batu besar. Di Gunung Kidul serentak tumpukan-tumpukan kayu dibakar. Kelihatan seperti lautan api. Sementara itu benda Ki Becak dipukul bertalu-talu. Kanjeng Sultan sedang duduk di pesanggerahan dekat Kali Opak di hadapan para bupati. Perlahan berkata para bupati, "Saya melihat Gunung Kidul jadi api. Gunung Merapi menyala di awang-awang ini. Ada suara apa? Seperti suara senjata maju perang. Sungguh gentar hatiku." Adipati Tuban berunjuk atur. Kanjeng Sultan, kata-kata Sultan itu membuat takut banyak orang. Yang terdengar itu hanyalah suara angin dan hujan. Tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula Abdi Pajang tak ada yang takut berperang dengan Senopati. Jika ada perintah Sultan, orang Mataram akan tumpas dalam waktu sekejap di tangan saya dan orang Pajang semua. Kanjeng Sultan berkata perlahan, "Ki Adipati Tuban, janganlah bergerak berani dengan Senopati. Ketahuilah bahwa saya hampir tiba saatnya menghadap Allah. Kerajaan Pajang hanya saya sendirilah yang meraja di sana. Segera diganti oleh Senopati. Keturunannya akan menguasai seluruh tanah Jawa.
Adapun saya ke Mataram ini hanya ingin melihat putra saya Senopati karena rindu. Saya ketahuilah bahwa Senopati tidak mungkin akan berani melawan saya. Tidak lama kemudian banjir lalu naik ke darat menerjang pesanggerahan. Batu-batu besar bergulingan melanda bala tentara Pajang yang geger. Berebut mencari hidup, berlari berhamburan tak tahu arah. Kanjeng Sultan serta para bupati ikut berlari. Rasanya seperti digempur musuh. Seluruh prajurit dengan segala perlengkapan perang dan lain-lain hilang lenyap dari sana. Setelah pagi hari perjalanan, Kanjeng Sultan sampai di tempat. Niatnya akan berziarah ke makam Tembayat, tetapi anehnya pintu gerbang makam didorong saja tidak bisa. Maka Sultan lalu bersujud di pintu gerbang saja. Selesai bersujud, lalu bertanya kepada juru kunci makam, "Juru kunci, mengapa pintu gerbang makam tidak dapat didorong dibuka?" Juru kunci menjawab, "Kanjeng Sultan, saya kira Kanjeng tidak diperkenankan lagi mandi menjadi raja." Pertandanya pintu gerbang makam tidak dapat didorong. Kanjeng Sultan mendengar keterangan juru kunci itu, hatinya sangat terharu. Ia lalu menginap di situ, di Balai Kencur. Waktu tidur di malam itu selama hidupnya belum pernah merasa tidur menikmati itu. Pagi harinya bangun tidur lalu berangkat kembali ke Pajang. Kanjeng Sultan naik gajah. Di tengah perjalanan jauh dari gajah hingga menjadikan sakit, lalu naik tandu. Begitu lamban jalannya. Singkat cerita, Senopati ing Alaga setelah mendengar kalau Kanjeng Sultan di jalan sakit, segera menyusul membawa pengawal 40 orang naik kuda semua, mengikuti dari kejauhan. Para putra dan adipati di Pajang tahu Senopati ada di belakang mereka. Pangeran Benawa mohon kepada Kanjeng Sultan, itu Senopati ing Alaga, mengikuti dari belakang, tetapi hanya mengikuti saja. Jika kiranya Paduka berboleh, akan saya tumpas. Mumpung balanya cuma sedikit dan bala Pajang banyak. Putraku Pangeran Benawa, engkau jangan berani dengan kangamu Senopati. Sebab kelak jika aku sudah tidak ada, pasti dia yang akan menggantikan saya. Adapun dia menyusul itu hanya karena ingin mengantarkan saya. Itu bertanda bahwa dia hormat pada orang tua. Dan pesan saya, kalau kelak saya sudah tidak ada, rukun-rukunlah dengan kakakmu, jangan berselisih. Rangkul tak mungkin bisa jadi raja di Pajang. Pangeran Benawa dan yang lainnya mendengarkan Sultan Pajang menjadi sangat terharu. Perjalanan akhirnya sampai di Pajang. Mereka lalu masuk ke istana. Sultan Pajang sakitnya semakin parah. Senopati dan para pengawalnya beristirahat di Dusun Mayang, sebelah barat dari Kedaton Pajang.
Sultan juga sudah diberitahu jika Senopati beristirahat di Dusun Mayang. Kanjeng Sultan utusan untuk memanggil, tetapi Senopati tidak mau. Jawab Senopati, sampaikan kepada Rama Prabu Kanjeng Sultan kalau panggilannya saya tolak. Tetapi saya juga tidak akan pulang ke Mataram. Biarlah di sini saja, menunggu kehendak dan kuasa Allah. Utusan sudah kembali dan memberi laporan kepada Sultan. Senopati lalu membeli bunga selasih banyak sekali, ditimbun di depan pintu gerbang alun-alun barat. Di waktu malam hari Senopati duduk tafakur berdoa kepada Allah. Lalu ada jin datang, namanya Juru Taman. Itu abdi berkasihnya Senopati, yang tahu hanya Senopati. Orang lain tak ada yang melihat Juru Taman. Lalu berkata kepada Senopati, Gusti jika mau mengalahkan Pajang dan membunuh Sultan, saya saja perintahlah, Sultan Pajang pasti akan tewas oleh saya. Senopati menjawab, Juru Taman, keinginanmu itu sudah saya terima, namun saya tidak berniat demikian. Tapi jika kamu punya niat sendiri, terserahlah padamu. Aku tidak memerintahkan, tetapi juga tidak melarang. Juru Taman lalu pergi ke Danton Pajang. Senopati lalu berangkat pulang kembali ke Mataram. Pada waktu itu Kanjeng Sultan sedang duduk di tempat tidur dan dijaga oleh para istri. Para putra juga datang menghadap. Kata Pangeran Benawa, Kakang Senopati membeli bunga selasih banyak sekali, ditumbuk di dekat pintu gerbang alun-alun. Sultan menjawab, Kakangmu Senopati itu sayang sekali padaku. Ia sudah tahu bahwa saya segera akan dipanggil Allah. Maka datanglah Juru Taman, tidak ada yang tahu, lalu memukul dada Sultan. Kanjeng Sultan jatuh tidak sadar dan sakitnya semakin parah. Tiada lama kemudian mengangkat gemuruh suara tangis. Pangeran Benawa segera utusan memberitahu Senopati, meskipun tidak mau tetap diberitahu, sebab ditunggu untuk memandikan jenazah Kanjeng Sultan. Utusan segera berangkat, berebut duluan. Senopati berhasil disusul dalam perjalanan pulang. Setelah diberitahu oleh utusan, segera kembali putar haluan. Ki Juru Martani tidak ketinggalan. Setibanya di Pajang, Senopati menangis. Jenazah lalu disucikan serta disalatkan, lalu dimakamkan di Butuh. Di hari lain, para putra, sentana, para bupati dan Sunan Kudus serta Senopati bersama berkumpul di Kedanton Pajang. Sunan Kudus berkata, para bupati, saya suruh pilih para putra almarhum Sultan, siapakah sebaiknya menggantikan menjadi raja di Pajang. Para bupati mengusulkan sebaiknya Pangeran Benawa, ia yang berhak menggantikan almarhum Kanjeng Sultan, sebab dia putra laki-laki serta sudah kewajibannya. Jika yang menggantikan Pangeran Benawa, saya tidak setuju putra menantu, tapi masih keturunan raja. Apalagi Nyi Adipati Demak itu putri kandung Sultan yang paling tua. Adapun Pangeran Benawa